Hai anak-anak. Hai. Shalom semua. Shalom. Adakah anak-anak semua sehat? Sehat. Nah, syukur, puji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membawa anak-anak untuk berdoa permulaan kelas online kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada minggu ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan yang baik. Pimpinilah kelas online ini dari permulaan, pertengahan, dan sampai selesainya ibadah kelas online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua anak-anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, Om Bibasian, Sidngaran Tuhan Toko Yesus Kristus. Karena utang anak-anak pinaringan, minta doa toko, doa persembahan, pilombusan toko, ipamintaan doa Tuhan Yesus. Minta doa toko. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih mengucap surukoy, berkat, makatahak nu, sitsraldom, kepasasan dahay, adaw, ginakatali. Isa diti Tuhan, ni ko si tinabuhangan no. Dan pernah ako'y persambahan. Tanda terima kasih dahil si ikaw Tuhan. Berkatayin Tuhan, ipersambahan dahil diti. Supaya akong kabay ko rin ito barang sino taksa si ikaw. Nga mudong ko. Kaya sana ni ginagawa mong hormat ko yung dasal ikaw. Katamalhay si surga, pasusay ngaran mo. Parikote karajaan mo. Pasunoy kinginan mo. Yad kay si surga, yad dinastid pumagunan. Taha kayo ko inod, tadaw diti, kakanan numima. Umpadaw ni kasadansa, yad ko diti, nakapanganan ng ikisada, itong ikisada sihay. Amamu ko magasad dahay si pensuban, iniapong lubos ako natat si karatan. Sabat ikaw no isangani, ikaradyaan, may kukwasaan, may kuhormatan, sampai pindaid. Amen.
Tuhan Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rendah hati. Ya Tuhan, mohon jamahan kuasa Roh Kudus-Mu menyentuh telinga, hati dan pikiran kami, agar kami bersedia untuk mendengar, menerima, dan melakukan firman cerita Alkitab yang akan kami dengar sebentar nanti. Kiranya Tuhan menyertai kami. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita Alkitab dalam Injil Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Oke, mari adik-adik dengarkan cerita Alkitab. Alkitab menceritakan tentang seorang lelaki yang lumpuh. Dia tidak boleh berjalan, melompat atau berlari seperti kamu semua. Apabila dia mau sesuatu, dia perlu minta pertolongan seseorang. Apabila dia mau ke satu tempat, dia perlu diusung karena tiada kursi roda pada masa itu. Tetapi lelaki ini mempunyai 4 orang sahabat yang sangat baik. Mereka selalu datang melawat dia. Apabila dia memerlukan pertolongan, mereka akan membantu dia. Satu hari, lelaki lumpuh itu berbaring di atas katil. Ada ketukan di pintu dan 4 orang kawannya masuk ke dalam rumah. Wajah mereka penuh sukacita. Kenapa mereka begitu gembira? Nah, adik-adik, kenapa mereka begitu gembira? Karena Yesus telah datang ke benar mereka. Kata mereka, dia berada di rumah tidak jauh dari sini. Yesus, bukankah dia seorang yang boleh menyembuhkan orang sakit? Tanya lelaki lumpuh itu. Iya, benar. Mari kita minta dia sembuhkan kamu. Tetapi, bagaimana aku hendak ke sana? Tanya lelaki lumpuh itu. Kami akan mengusung kamu, jawab mereka. Mereka membawa sekeping tikar dan setiap penjuru diikat dengan tali. Mereka membaringkan lelaki lumpuh itu di atas tikar. Kemudian setiap mereka mengambil tali dan mengangkat dia keluar dari rumah. Mereka berjalan dan jalan sehingga sampai ke rumah tempat Yesus berada. Itu dia, kata mereka. Tetapi begitu ramai orang di sana, bagaimana kita dapat berjumpa dengan Yesus, kata orang lumpuh itu. Benar, begitu ramai sekali orang. Ada yang berdiri di luar karena tiada ruang di dalam rumah. Semua mereka mendengar tentang kedatangan Yesus. Mereka mau mendengar ajaran Yesus. Banyak orang yang lumpuh datang dan disembuhkan oleh Yesus. 4 sekawan tadi tidak menjumpai ruang untuk membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Tetapi mereka tidak mau balik ke rumah. Jika kita balik, kawan kita tidak dapat berjumpa dengan Yesus dan tidak boleh sembuh, kata mereka. Salah seorang daripada mereka mendapat satu ide. Apa kata kalau kita naik ke atas dan turunkan dia dari sana? Mari kita naik dan coba, kata yang lain. Mereka menaikkan kawan mereka yang lumpuh itu dan mengangkat dia ke atas bumbung. Mereka mula membongkar atap sehingga ada satu ruang yang mencukupi untuk menurunkan rakan mereka. Dan selepas itu dengan perlahan mereka menurunkan tikar itu dengan tali. Tikar itu turun dengan perlahan sehingga sampai di kaki Yesus. Yesus memandang kepada 4 orang lelaki itu. Dia melihat mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus boleh menyembuhkan rakan mereka. Yesus memandang lelaki lumpuh. Dia melihat orang itu bukan saja lumpuh, tetapi bersedih juga karena dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Syukur Yesus boleh membantu dia. Dosamu telah diampuni, kata Yesus. Lelaki lumpuh itu sangat gembira mendengar kata-kata Yesus. Dia bersukacita karena Yesus telah mengampuni semua dosa dia. Guru agama, yaitu orang Farisi, mendengar Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Mereka berkata di dalam hati, hanya Allah saja yang boleh mengampuni dosa. Apa yang dikatakan mereka adalah betul, karena Yesus adalah anak Allah. Dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi Yesus mau berbuat lebih lagi. Dia berkata kepada lelaki lumpuh itu, bangkit, bawa tikar dan pulang ke rumah. Lelaki lumpuh itu percaya dan berbuat seperti yang disuruh oleh Yesus. Dengan perlahan, dia bangkit dan berdiri. Mereka terkejut. Dia mula melangkah satu demi langkah. Dia melihat kepada Yesus. Yesus senyum. Iya, dia telah disembuhkan. Selepas itu, lelaki lumpuh tadi menggulungkan tikarnya.
dan meletakkannya di atas bahu. Dia boleh berjalan, dia juga boleh membawa tikar di atas bahunya. Yesus menyembuhkan dia. Terima kasih ya Allah, karena telah mengirimkan Yesus kepada kami, seru lelaki lumpuh itu. Terima kasih ya Allah, karena telah mengirimkan Yesus kepada kami, seru orang ramai dengan sukacita. Di luar rumah, 4 orang kawannya sudah menunggu dia. Mereka mengangkat dia ke sini, tetapi sekarang mereka berlima berjalan balik ke rumah. Kawan mereka telah disembuhkan dan Yesus telah mengampuni dosa dia. Nah, begitulah firman Tuhan, adik-adik, yang kita pelajari pada hari ini. Dan apa yang kita dapat dalam firman ini, adik-adik, yaitu bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia, dan Yesus berkuasa menyembuhkan setiap orang yang sakit. Terima kasih adik-adik karena sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita jumpa lagi, Tuhan memberkati. Pertama, kita buat bentuk hati. Lukis seorang lelaki lumpuh terbaring. Warnakan dalam gambar gelap. Gelap ini melambangkan dosa dan kesedihan. Yang kedua, lukiskan bentuk hati. Lukis seorang lelaki yang telah diampunkan dosa dan kesembuhan. Biarkan bentuk hati berwarna putih, karena putih melambangkan hati bersih dan gembira. Oke, baiklah adik-adik, semoga sudah mendapat sukacita di dalam ibadah online kita sebentar tadi, dan kita akan bersama lagi pada minggu yang akan datang. Dengan itu, saya akan membawa adik-adik di dalam doa berkat untuk mengakhiri ibadah ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena sudah bersama-sama kami sebentar tadi. Pada saat ini, kami mahu mengakhiri ibadah online kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Amin. Mana